Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita semua ada di rumah Tuhan, puji Tuhan. Ya, mungkin banyak yang masih berlibur dan tentu kita doakan bersama supaya pada hari Minggu, pada waktu perjamuan kudus kita dapat berkumpul bersama-sama untuk bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada minggu yang terakhir dalam tahun ini kami ada di rumah Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, berkat Tuhan selama setahun lamanya. Pagi hari ini kami akan memuji dan menyembah Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan dengan urapan-Mu dari surga. Hamba-hamba Tuhan tergabung dalam Aser Kolektan, pemain musik, WL Singer, tim AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga semua pelayanan kami itu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua pada pagi hari ini. Engkau akan memimpin dari awal hingga selesai. Saudara-saudara kami dalam perjalanan kami serahkan mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berkumpul dalam kasih-Nya Tuhan. Bagi mungkin ada yang belum ketemu secara langsung, secara pribadi dan keluarga, saya ucapkan selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua, keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di tahun 2024. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah pimpin kita sepanjang tahun ini, Tuhan juga akan menyertai kita di hari-hari ke depan. Amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang setia dan benar bagi kita semua. Amin. Sama-sama kita katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Katakan aku kan bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan.
setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, amin, untuk hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Amin. Ya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, ya Allah yang menjadi kota benteng kita, perlindungan kita semua. Amin. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin hidup kita. Oh, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku Tuhan, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan yang mengangkat kami senantiasa. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta
Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sungguh nyata kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh sampai di hari ini, sebagaimana kita ada saat ini semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Karena sungguh nyata kasih-Nya Tuhan bagi kita sekalian. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Seindah pelangi, secerah mentari sepanjang hari-hari yang kita lalui. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Mari nyatakan sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, katakan Engkau setia Tuhan. Engkau kan setia, Engkau yang menjaga kami semua, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai sepanjang tahun ini, dan kita yakin tahun depan pun Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin. Katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin, amin. Roma 8 ayat 32 mengisahkan bagaimana Allah memberikan anaknya yang dikasihinya bagi kita sekalian. Yang begitu mulia aja Tuhan berikan bagi kita. Terlebih masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu menyertai kehidupan kita.
dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada buat kita sekalian. Amin. Kasih-Nya lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala, melebihi segala-galanya. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu melebihi segala-galanya Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu luar biasa. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Mari bersyukur pada Tuhan. Mari tinggikan Dia, Allah yang luar biasa. Berikan hormat pujian hanya kepada Allah yang
begitu mengasihi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus selalu ada buat kami. Menguatkan kami, menghibur kami, menyertai sepanjang perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah memberikan yang terbaik, yang termulia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apabila sebentar juga Tuhan kami bersyukur dengan persembahan yang bisa kami berikan. Mari Tuhan berkati, pimpin kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya setiap rupiah yang kami berikan ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Bisa Engkau pakai Tuhan memperluas pekerjaan-Mu di seluruh permukaan bumi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Istimewa di penghujung tahun ini bila kami kembali ada di dalam rumah Tuhan. Sungguh satu anugerah yang besar. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Untuk kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Tiba saatnya kembali kami untuk bersama-sama merenungkan kebaikan firman, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada seorang pun yang dapat memberkati kami kecuali Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Itu biarlah Roh Kudus yang memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu dengan keterbatasannya. Kau pakai boleh menjadi saluran berkat. Kau berkati jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kau siapkan hati mereka. Agar kami semua pagi hari ini boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau patahkan, hancurkan segala kuasa yang bukan dari Tuhan. Keluar dari ruangan ini, dari hati akal pikiran kami. Sekali lagi hanya Roh Kudus yang menyertai pertengahan ibadah sampai akhirnya. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sungguh kita boleh merasakan waktu berjalan dengan begitu cepat ya, tidak terasa. Hari ini kita tiba di penghujung tahun 2024. Sudah 363 hari kita lewati tahun 2024 ini. Kan kalau pagi hari ini kita masih ada, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap ada di dalam kehidupan kita, sungguh semua karena anugerah Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang sudah menolong, memberkati kita semua. Dan pagi hari ini adalah satu kesempatan yang indah tentunya untuk kita kembali merefleksikan ya apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah kita alami selama 363 hari ini. Dan tentu tidak hanya kita hanya merefleksikan, tapi kita juga mau mengevaluasi ya. Agar apa yang kita lakukan di tahun 2025 itu lebih baik lagi. Menjadi lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini judul renungan firman Tuhan saya beri judul bersyukur dan bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, sekali lagi selama 363 hari ini kita sudah melalui banyak peristiwa dalam kehidupan kita.
Ya, banyak peristiwa sudah kita alami, ya sudah kita lewati. Tentu banyak hal-hal yang mengharu birukan hati kita. Yang mengharu birukan hati kita, banyak dinamika kehidupan yang kita alami selama 363 hari ini. Mungkin bagi saudara tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan kebahagiaan, kesukacitaan, ya, penuh dengan berkat. Karena mungkin tahun ini tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Usaha saudara dapat berjalan dengan lancar, atau mungkin lebih dari itu bisa berkembang kembali. Yang bekerja mungkin tahun ini mendapatkan posisi yang lebih baik, ya, ada promosi, kenaikan jabatan. Kita mungkin melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita di dalam sekolahnya berprestasi yang baik, yang tentu ini menyenangkan hati kita. Mungkin juga tahun ini tahun yang penuh dengan banyak begitu kebaikan Tuhan. Tapi mungkin juga tahun 2024 bagi sebagian orang menjadi tahun yang meletihkan, ya, tahun yang penuh dengan hal-hal yang tidak enak, penuh dengan persoalan, penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Mungkin di tahun ini ada saudara yang mengalami usaha yang gagal, usahanya gagal, bahkan harus tutup mungkin. Karena memang situasi ekonomi dalam dunia, dalam Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat, saya lihat di dalam berita, ya, ada 47 gerai Kentucky Fried Chicken, ya, tempat biasa kita makan ayam. Ada 47 gerai tahun ini tutup, saudara. Rugiannya ratusan miliar rupiah, mem-PHK hampir 2.300 karyawan. Ya, itu kita lihat dalam tahun-tahun ini. Kemudian ada juga 20 gerainya Pizza Hut, ya, makanan yang sering kita beli, sering kita gojekin juga. Ada 27 gerai tahun ini. Ada 20 gerai tahun ini juga tutup, mengalami kerugian yang sama, ratusan miliar, mem-PHK-kan ratusan karyawannya, ya, karena hal demikian. Mungkin juga saudara yang kerja tahun ini juga mengalami hal yang sama. Saudara boro-boro dipromosikan, mungkin tahun ini mengalami PHK. Mungkin anak cucu kita juga mengalami kemunduran dalam sekolahnya. Atau mungkin ada saudara yang tahun ini sedang mengalami gangguan kesehatan yang cukup berat, ya. Harus keluar masuk rumah sakit. Atau bahkan mungkin juga ada di antara saudara, keluarganya, ada saudara yang mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Saudara, apapun yang terjadi selama tahun 2024, sebagai orang yang percaya Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus hadapi semua dengan bersyukur dan bersyukur. Amin. Kita harus hadapi semua itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, kita lihat kenapa kita harus bersyukur. Karena bersyukur itu adalah satu perintah Tuhan. Satu nasihat firman Tuhan. Begitu banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan kita untuk bersyukur, saudara. Saya percaya kalau Tuhan yang memerintahkan, itu nasihat perintah Tuhan pasti benar. Pasti nggak salah. Pasti penuh dengan kebaikan. Kalau nasihat dari orang, perintah dari orang, dari siapapun, dari hamba Tuhan sekalipun, mungkin itu nggak benar, ya, bisa salah. Tapi kalau perintah Tuhan, nasihat firman Tuhan pasti benar. Banyak begitu ayat di dalam firman Tuhan, ya, di dalam bersyukur. Pagi hari ini kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ayat yang sudah terkenal. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan dengan jelas, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam segala musim hidup kita. Ya, saya tidak pernah lihat ada ayat firman Tuhan, bersyukurlah ketika engkau hanya bergembira. Tidak ada, saudara. Sebanyak ayat yang menyatakan kita harus mengucap syukur. Dalam keadaan seperti apapun juga. Dalam kondisi situasi apapun juga. Dalam suasana yang tidak baik, tidak enak, buruk sekalipun. Karena firman Tuhan jelas sekali di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja, ya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Siapa kita? Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang percaya Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan. Ya, orang yang demikian, maka ketika kita mengalami apapun, di situ pasti ada kebaikan Tuhan. Kemudian ayat ini mengatakan itu adalah bersyukur, itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah.
sesuatu yang berkenan kepada Allah, sesuatu yang disenangi oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang tua kita senang ya kalau kita punya anak, punya cucu yang sangat seringkali berterima kasih untuk apa yang mungkin kita sudah lakukan bagi mereka, sudah diberikan. Kita senang, betul? Tapi kalau anak kita, cucu kita, siapapun yang ketika kita memberikan kebaikan dia tidak berterima kasih, bahkan tetap ngomel, tentu itu akan menjadikan hati kita. Kita lihat mengucap syukur adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang disenangi oleh Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengakui kebaikan Tuhan. Sama dengan orang yang berterima kasih. Ya, saya katakan sekali lagi, ketika ada orang yang diberi, dia katakan terima kasih, berarti dia mengakui kebaikan kita. Ya, dengan apa yang kita beri. Demikian pun dengan mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan berarti orang itu mengakui kebaikan Allah dalam hidupnya. Ya, dalam situasi seperti apapun. Dalam keadaan yang saya katakan tadi. Suasana penuh kegembiraan, kesenangan atau dalam ketidaknyamanan hidup kita. Dalam pergumulan hidup kita ya. Kalau kita berani mengucap syukur adalah sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan ingin kita lakukan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan, bersyukur itu memiliki dampak yang besar. Baik bagi jasmani maupun bagi rohani kita. Ya, bersyukur itu ketika seorang bersyukur, maka dikatakan di dalam tubuhnya itu banyak keluar hormon-hormon yang baik. Hormon-hormon yang positif. Yang menambahkan imun di dalam tubuh orang yang demikian. Ya, karena hidupnya penuh dengan bersyukur, hidupnya penuh dengan sukacita, sesuai dengan firman Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat, dia itu akan berbeda. Orang yang bersyukur di dalam menghadapi apapun dia akan berbeda, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani dia akan tampak lebih segar, lebih bugar ya. Saudara perhatikan, kalau orang-orang memiliki teman saudara yang senantiasa bersyukur dalam hidupnya, dia akan lebih segar. Lebih bugar saudara sekalian karena ada hal-hal yang demikian. Buat ibu-ibu gak usahlah pakai skincare atau apa segala lupa ya. Kalau hatinya penuh dengan syukur pasti mukanya glowing saudara. Pasti mukanya kinclong. Saudara perhatikan. Ya gak usah beli yang demikian mahal saudara. Hati yang gembira itu demikian. Dia akan kelihatan lebih muda. Ya, demikian pun bapak-bapak saya percaya kalau hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dia akan tetap awet muda saudara. Itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran adalah bahwa ada di dalam pengucapan syukur begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Tetapi sebaliknya dengan orang yang sukanya ngomel, sukanya bersungut-sungut, saudara, hormon yang keluar bukan hormon yang positif, tetapi hormon yang negatif, membuat hidupnya stres, saudara, hidupnya stres, hidupnya menjadi penyakitan, ya, usianya bongsor sekali, usianya masih muda, penampilannya sudah tua, saudara. Karena hal demikian, ya karena dia tidak mengucap syukur, karena dia selalu ngomel. Memang sebagai manusia itu enggak mudah ya kita mengucap syukur dalam keadaan sulit. Tapi seringkali kita dalam keadaan penuh berkat pun, bahkan dalam keadaan kita mengalami mujizat pun seringkali kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Namanya manusia katanya ya maklum aja lah. Ya, tidak demikian saudara, mengucap syukur itu memang sekali lagi tidak mudah ketika kita dalam keadaan yang sulit. Di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas pasal 17, kalau saudara di rumah, itu adalah kisah yang menarik tentang 10 orang kusta. Ya. Karena diceritakan ketika Tuhan Yesus berjalan masuk ke Yerusalem, di sana ketemu dengan 10 orang kusta. Saya ingat waktu kecil, saya suka melihat ada pengemis di pinggir jalan yang penyakit kusta. Itu dulu waktu saya kecil, cukup menakutkan, cukup mengerikan. Saya lihat jari-jarinya itu melotol, saudara, nggak lengkap. Habis setengah gitu ya, jari-jarinya habis, jari-jarinya kakinya juga sama, hidungnya habis, kena penyakit itu. Saya lihat itu dulu, ya sekarang kita bersyukur kita tidak lagi lihat hal yang demikian, mungkin kusta sudah bisa diatasi. Di dalam Lukas 17 dikatakan demikian, ketemu dengan 10 orang, datang ketemu dengan Tuhan, ya mereka tidak berani dekat-dekat, tapi mereka katakan mereka ingin mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka tahu Tuhan begitu luar biasa. Tuhan katakan, kamu pergi kepada imam-imam, tunjukkan dirimu. Dan mereka lakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Dan firman Tuhan katakan, di tengah perjalanan sebelum sampai kepada imam-imam, mereka menjadi tahir.
Wah, mereka tentu senang, saudara, mujizat nih dilakukan. Ya, tapi apa yang terjadi? Dari 10 orang itu hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Orang ini juga bukan orang Israel, orang Samaria. Waduh, saudara, keterlaluan ini ya, 9 orang tadi. Ini menjadi pertanyaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga, saya katakan, mengucap syukur itu menjadi kesukaannya Tuhan. Dan dalam kisah ini juga ini menjadi pertanyaan Tuhan. Tuhan bertanya, bukankah 10 orang yang tadi mengalami kusta? Ya, 10-10-nya sudah disembuhkan, ditahirkan. Kemana yang 9? Ini pertanyaan Tuhan. Tuhan ingin di dalam segenap kehidupan kita, ya, dalam situasi apapun. Ini saya katakan keterlaluan. Mereka melihat berkat Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka lupa bersyukur kepada Tuhan. Hanya 1 orang yang datang tadi, dia bersungkur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan katakan, bangun, bangkit pergi, imanmu menyelamatkan engkau. Ketika seseorang bersyukur di dalam kehidupannya, tidak hanya tubuh jasmani yang Tuhan pulihkan, tetapi tubuh rohani juga, hal-hal yang rohani Tuhan pulihkan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kesegaran. Kesegaran kita bukan hanya jasmani, tetapi kesegaran rohani di dalam hidup seorang anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Itu yang Tuhan ajarkan, itu yang firman Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, kita mengucap syukur dalam apapun yang sudah kita lalui selama 363 hari yang kita lalui. Saudara, di dalam Mazmur 106, di dalam Mazmur 106 ya, di dalam Mazmur 106 bila kita lihat di rumah itu perikopnya berbicara tentang kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Perikopnya itu berbicara tentang kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Di sana diceritakan ayat pertama itu satu ayat yang sering kali kita nyanyikan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ayat 1. Mazmur mengajak kepada bangsa Israel, hayu ya, kita menjadi bangsa yang jangan hanya ngomel, hanya bersungut-sungut kepada Tuhan, tegar tengkuk, keras kepala, ya, wah selalu tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 106 kalau saudara baca di rumah diceritakan bagaimana kebaikan Tuhan untuk bangsa ini. Tapi bangsa ini sekali lagi seringkali melakukan hal-hal yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Diingatkan ketika mereka tiba di Laut Teberau dalam ayat-ayat yang di dalam Mazmur 106 tadi. Ketika mereka tiba di Laut Teberau mereka marah sama Tuhan, ngamuk sama Tuhan. Ngapain gitu ya, kita harus mati. Dan kita lihat di sana Tuhan mengirimkan mujizat yang luar biasa. Laut Teberau terbelah 2, mereka selamat ke sana. Ketika tentara Mesir mengejar, laut itu kembali tertutup dan tidak ada seorang pun yang selamat. Diceritakan hal demikian. Tapi bangsa Israel dasar ya seperti kita juga mungkin ya. Bangsa yang seringkali tegar tengkuk kurang berterima kasih kepada Tuhan. Dan ayat ini ditulis ya mengajak mereka hayu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dikatakan di dalam ayat 1. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kehidupan kita. Kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tadi Pak Andre sudah menyanyikan puji-pujian yang mengingatkan kepada kita. Betapa luar biasa Allah kita. Kasihnya, anugerahnya, kehebatannya, kebesarannya di dalam hidup kita. Dalam Ulangan pasal 32 ya. Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32 itu berbicara, perikopnya itu berbicara tentang nyanyian Musa ya. Ulangan 32 ini berbicara tentang nyanyian Musa. Nyanyian ucapan syukur Musa. Ya, dikatakan di dalam Ulangan pasal 32 ini kembali Musa ingin mengajak ya bangsa Israel untuk mengucap syukur. Ini adalah Ulangan 32 itu berisi nyanyian Musa, ucapan syukur Musa untuk apa? Untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan walaupun ya seringkali kembali diingatkan tentang bangsa Israel, tentang segala kedegilannya, seringkali tidak mengucap syukur dengan hal-hal yang demikian. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan begitu indah dinyatakan di dalam Ulangan 32 ayat 10b itu dikatakan demikian ya. Ayat ini ditujukan kepada
Yakub ya, Yakub kepada bangsa Israel dan tentu juga kepada kita sebagai anak Tuhan. Ayatnya dikatakan di tengah kehidupan orang Israel yang seperti demikian, ya, ketidaktaatan mereka, kedegilan hati mereka, tetapi Tuhan mendapatkan, Tuhan melihat, ya, menyatakan itu bahwa dikelilinginya dia, dikelilinginya itu huruf besar, ya, dikelilinginya dia. Dan diawasinya, pakai huruf besar, dijagainya sebagai apa? Biji matanya. Bayangkan, ya, di dalam kehidupan orang Israel, di dalam Ulangan 32 ini ada nyanyian Musa. Musa mengingatkan, begitu luar biasa kasih Allah. Di tengah ketidaksetiaan dalam kehidupan apapun, Allah menjadikan kita menjadi biji matanya. Dia kelilingin kita dengan anugerahnya. Ya, dia mengawasi kita. CCTV mata Tuhan ada di dalam segenap kehidupan kita. Mengawasi kehidupan kita. Tidak hanya diawasi, tetapi dia menjaganya. Satu hal yang luar biasa, saudara. Bila kita merenungkan ayat-ayat ini, ya, betapa siapa kita dijadikan biji matanya. Mata itu adalah salah satu tentu alat panca indera yang penting dalam kehidupan kita. Semua panca indera penting. Mata itu sangat luar biasa. Bayangkan orang yang matanya buta, ya, sangat menyedihkan. Mereka tidak bisa melihat keindahan dunia, melihat ciptaan Tuhan, sangat menyedihkan. Biji mata itu bagian yang penting dari mata. Biji matanya, saudara semua punya biji mata. Saudara pasti memperlakukan mata kita dengan hati-hati tentunya, ya. Tidak akan saudara biarkan kalau cucu saudara yang masih kecil mungkin hanya memegang-megang rambut, oke lah. Tapi sudah berbicara kepada mata, apalagi mau mencolok mata kita, wah pasti kita akan tidak biarkan. Betul, biji mata itu kita benar pelihara. Ya, kita jaga supaya jangan kena debu, jangan sampai kelilipan. Kalau sudah kelilipan kena debu sedikit pun luar biasa sakitnya. Begitu biji mata itu begitu sensitifnya, kita menjaga. Apalagi jangan kena air keras, saudara. Kalau air keras jadi berita, jadi masalah seperti hari-hari ini, ya, yang ada di medsos. Jangan seperti itu, dijaganya. Seringkali kita memakai kacamata. Kacamata bukan hanya buat gaya, ya, hanya buat gaya berfoto. Tapi seringkali memakai kacamata ya untuk menjaga mata kita, supaya kita tidak kena debu, supaya kita terjaga dari sinar matahari yang seringkali juga merusakkan mata kita. Kita lakukan semua pemeliharaan kita seperti demikian. Allah lebih luar biasa, ya, memperlakukan Yakub, memperlakukan orang Israel, memperlakukan kita sebagai biji matanya. Dikelilingi hidup kita dengan anugerahnya setiap hari. Dilihat, diperhatikannya dengan mata Allah. Ya saudara, tidak hanya itu, dia menjagai kita. Satu anugerah yang sungguh luar biasa tentunya di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya 49 ayat 16b. Yesaya 49 ayat 16b. Ini ditulis oleh Yesaya ketika bangsa Israel sedang mengalami kesulitan, penderitaan, masalah yang luar biasa. Mereka berteriak, ya, mereka berteriak biasa, ya. Orang ketika saya katakan ketika banyak berkat lupa sama Tuhan. Gak ingat sama Tuhan, tidak bersyukur sama Tuhan. Ketika ada masalah baru dia, ya, doa semalam suntuk segala macam. Demikian pun bangsa Israel, bangsa yang demikian. Saudara sekalian, di dalam Yesaya 49 itu ditulis ketika bangsa Israel mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami kepedihan. Mereka merasa dibuang oleh Tuhan. Mereka merasa hidupnya dilupakan oleh Tuhan, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, mereka mengalami itu dan Yesaya menulis hal demikian. Firman Tuhan katakan, adakah seorang ibu yang melupakan anaknya? Adakah seorang ibu yang melupakan anaknya? Ada enggak? Ada, saudara, walaupun mungkin sedikit. Kita baca berita, betul? Ibu meninggalkan anaknya, menelantarkan anaknya, menjual anaknya mungkin, membiarkan anaknya, mungkin juga ada yang membunuh anaknya. Firman Tuhan bertanya, ada ayat mengatakan, adakah seorang ibu yang melupakan anaknya? Ada. Tapi aku tidak. Aku tidak pernah melakukan itu untuk biji matanya, untuk kesayangannya, untuk orang tebusannya. Siapapun bisa meninggalkan kita. Bahkan seorang ibu pun bisa meninggalkan anaknya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak akan melakukan hal demikian. Saudara, itu kebenaran firman Tuhan. Yesaya 49 ayat 16.
Ya saya menuliskan ini ketika mereka dalam keadaan seperti tadi bertanya-tanya kepada Tuhan. Mana Tuhan? Mengapa Engkau meninggalkan, membuang, yang membiarkan kita? Ayat yang ditulis, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan tidak hanya menjadikan kita sebagai biji matanya. Tetapi juga dia ada di dalam matanya Tuhan. Dia tuliskan dalam bahasa ini, lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Di telapak tangannya Tuhan ada hidup kita, ada wajah kita. Bukan ditulis dengan tinta, ya dengan pena yang mungkin cepat hilang. Tapi dengan goresan-goresan seperti tato yang tidak akan pernah hilang. Hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu ingat akan kehidupan kita. Dia tidak hanya menjadikan kita menjadi biji matanya, tapi kehidupan kita semua ada dalam pantauan tangan Tuhan. Betapa satu janji yang luar biasa, saudara. Saya katakan teng-teingeun gitu ya, bahasa Jermannya mah. Keterlaluan lah. Kalau kita sebagai anak Tuhan itu nggak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ya, boleh apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Karena itu adalah dinamika kehidupan kita. Tetapi bersyukur itu harus, itu kebenaran firman Tuhan, itu harus yang Tuhan inginkan. Saya katakan keterlaluan. Kalau anak Tuhan yang masih suka bersungut-sungut, ngomel sama Tuhan. Padahal janji Tuhan sangat luar biasa. Menjadikan kita biji matanya. Tidak hanya menjadikan biji matanya, tapi hidup kita ada di matanya Tuhan. Kita terus dikelilingi oleh anugerahnya. Dijagainya, kita terus dalam pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, kalau kita lihat ya, melihat kebenaran-kebenaran ini, sungguh saya dan kita semua juga pasti merasa bersyukur. Siapa kita gitu ya, siapa saudara, siapa saya. Orang-orang yang berdosa yang dikasihi hadirat Tuhan. Seringkali dalam hidup kita pun melakukan hal yang sama. Siapa kita gitu ya, kalau kita dijadikan kesayangannya Tuhan. Biji matanya Tuhan, dipelihara, dijagai, dianugerahi dengan hal yang luar biasa. Saya katakan sebagai sungguh keterlaluan kalau kita tidak mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, bulan lalu saya diberi kesempatan untuk pergi ke Jepang. Saya ke Okinawa, ketemu dengan Christian ya yang sudah lama bekerja di luar. Saya ketemu ya, karena anugerah Tuhan, saya dengan istri, dengan anak-anak, saya bertiga ketemu. Ketika saya sampai di rumahnya, di tempat dia tinggal, saudara, air mata saya. Air mata saya jujur saudara, saya meleleh, saya terpesona melihat kebaikan Tuhan. Melihat kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya tahu siapa dia gitu ya. Dia hanya orang yang hanya mengembara ke sana. Tapi Tuhan pelihara dengan begitu luar biasa, dengan begitu ajaib. Dijagainya, dinaunginya, disertainya, diberkati di dalam pekerjaannya. Wah, sangat sungguh-sungguh luar biasa saudara. Saya bisa melihat, sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada di dalam ruang ini juga mengalami hal yang sama. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk keluarga besar kita, untuk anak mantu cucu kita. Siapa saudara? Siapa saya? Saya percaya semua kita mengalami hal yang sama. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan ya. Nanti bulan Januari itu bulan kesaksian ya. Saya percaya banyak juga ibu saudara sekalian yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, menyadari siapa kita. Kalau Tuhan peliharakan dengan begitu luar biasa di dalam segala situasi dan kondisi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai orang yang percaya Tuhan. Sebagai orang yang percaya Tuhan. Kita tidak hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi sebagai orang percaya Tuhan kita juga harus mengevaluasi hidup kita. Ya, mengevaluasi hidup kita. Supaya hidup kita sekali lagi menjadi lebih baik lagi. Lebih berkenan kepada Tuhan. Saya katakan orang yang hidupnya bersyukur kepada Tuhan itu memiliki sudut pandang yang positif tentang kehidupan. Tentang dunia ini. Orang yang belum mengucap syukur itu sekali lagi saya katakan hidupnya selalu positif. Melihat kebaikan Tuhan. Melihat kebaikan orang lain. Makanya dia bisa mengucap syukur. Dia bisa melihat, mengevaluasi dirinya. Beda dengan orang yang gak pernah mengucap syukur. Yang hidupnya selalu bersungut-sungut, ngomel. Hidupnya itu selalu di pikirannya itu penuh dengan hal-hal yang negatif.
Tidak pernah dia melihat kebaikan Tuhan. Tidak pernah dia melihat kebaikan orang lain. Yang dilihat adalah keburukannya. Hanya dia yang baik. Hanya dia yang benar. Hanya dia yang luar biasa. Sehingga orang yang demikian itu biasanya nggak bisa mengevaluasi dirinya. Ya kenapa harus dievaluasi? Dia menganggap dirinya benar. Lain dengan orang yang mengucap syukur. Senantiasa dia bisa melihat kebaikan hidup ini secara positif. Dan dia juga bisa melihat dirinya sendiri untuk selalu dievaluasi, ya, untuk melakukan evaluasi untuk dia juga introspeksi dirinya untuk dia lebih lagi supaya kita menghadapi tahun yang akan datang itu jauh lebih baik. Dalam firman Tuhan ayat yang terkenal ada di dalam Mazmur pasal 90, ya. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa, ya. Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa ketika dalam perjalanan 40 tahun dia di padang gurun. Dia menulis di dalam Mazmur 90 ini. Dia merenung, dia melihat, dia mengambil kesimpulan bahwa hidup ini begitu singkat. Betul kan ya? Hidup itu begitu singkat, berjalan dengan begitu cepat, enggak kerasa. Dulu kita kecil remaja, sekarang sudah menjadi lansia. Hidup itu begitu singkat, ya. Berapa tahun Tuhan percayakan dalam hidup kita? Dan Tuhan katakan 60, 70, 80 tahun, 100 tahun pun itu jauh begitu singkat dibandingkan dengan kekekalan. Hidup kekekalan, hidup yang akan datang. Karena itu Musa ingin mengajak kita, hayu, ya, kita menghitung hari-hari dengan lebih bijaksana, ya. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah, itu ditulis dalam bahasa Ibrani-nya yada. Artinya buatlah kita menjadi terampil. Tuhan, biarlah aku terampil untuk menghitung hari-hari kami. Hari-hari itu begitu singkat. Hari itu enggak pernah bisa kembali lagi, saudara. Hari yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Karena itu kita harus perhatikan. Kita bijaksana, ya, baik di menghadapi tahun yang akan datang, berbijaksana untuk mengisi hari-hari waktu yang singkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini. Tidak untuk hanya hal-hal yang jasmani, saudara habiskan untuk menikmati hidup, oke, saudara, untuk menyalurkan hobi saudara, untuk bermain dan segala macam, enggak salah, saudara. Saudara, wah, banyak melakukan kegiatan. Mungkin hari-hari ini kita banyak hati-hati, ya, kita banyak dihabiskan waktu kita oleh handphone kita. Dengan bermain game, melakukan segala macam, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi Tuhan ingatkan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita tidak membaca firman Tuhan. Tidak berdoa, tidak bersaat teduh, tidak melayani Tuhan. Hidup ini kesempatan. Ya, kalau saudara lewati, saudara tidak mau melayani pekerjaan Tuhan, itu akan lewat. Nggak pernah ada waktu yang bisa kembali, saudara. Kita ingin di tahun yang lebih lagi menjadi anak Tuhan yang lebih terampil mengatur waktu kita. Jika waktu kita mau kita gunakan sebaik-baiknya. Bukan hanya hal-hal yang jasmani, tapi untuk hal-hal yang rohani. Untuk persiapan hari kekekalan kita. Biar di tahun yang akan datang kita juga belajar terampil menggunakan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur untuk setiap berkat dan ingat berkat itu tidak hanya untuk hidup kita. Pasti Tuhan menyediakan berkat untuk kehidupan kita. Tetapi ada berkat juga untuk pekerjaan Tuhan. Ada juga berkat untuk sesama kita, untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Saudara, Tuhan ingin kita bijaksana menggunakan hal yang demikian. Ya, sehingga berkat Tuhan itu menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Biarlah kita akan lebih lagi lakukan. Waktunya sudah semakin singkat, saudara. Waktunya sudah demikian. Itu yang menjadi kerinduan kita. Ya, kita bijaksana memakai berkat Tuhan, memakai waktu Tuhan. Kita juga memakai hidup kita. Bijaksana memakai lidah perkataan kita. Agar setiap hari perkataan kita itu menjadi berkat. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita sedang belajar dan lihat dari keadaan dunia, ya, melalui medsos bagaimana begitu banyak orang yang sombong dengan kehidupannya. Sombong dengan perkataannya. Betul? Kita bisa melihat banyak orang yang hari-hari ini luar biasa dengan kehidupannya. Ada orang tua yang begitu sombong, ya, karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang berpangkat.
Wah, pangkat di mana di setiap kesatuan dia ada, sehingga ketika anaknya dibully dia tidak terima, ya, dia dengan begitu sombongnya ya membalas buliannya dengan di luar akal nalar. Apa yang terjadi? Menangis dan menyesal. Terlambat, saudara. Ada anak juga, anak orang kaya, merasa dirinya kaya, punya segala macam, dia mah kebal hukum, akan dihukum apapun dia lakukan. Dia menganiaya karyawannya sampai babak belur, saudara. Akhirnya ya menyesal, menangis, terlambat, saudara sekalian. Ada orang juga yang memiliki jabatan yang baik di dalam kehidupannya, tetapi tidak baik dengan perkataannya. Akhirnya apa? Menangis, menyesal, saudara. Lucifer itu diusir dari surga karena apa? Kesombongannya. Hari ini banyak orang yang belum masuk surga, tapi sombongnya lebih dari Lucifer. Kita harus hati-hati dengan hidup kita. Amin. Hidup kita anugerah yang Tuhan berikan agar kita hidup memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, memasuki tahun 2025 banyak prediksi pastinya. Tahun depan bukan tahun yang baik-baik saja, betul? Baik untuk hal yang ekonomi, siap-siap saudara. Ya, PPN-nya 12% nanti loh. Saudara beli apapun tambah mahal. Ya, mau makan enak tambah mahal. Dipajak kita mahal, itu realita ya saudara. Prediksi hal demikian. Ekonomi yang mungkin semakin sulit. Dunia politik masih belum menentu saudara. Di Indonesia, di luar negeri, perang, masih banyak hal-hal. Wah, masih terjadi. Ini prediksi tahun 2025, kesehatan. Wah, sekarang banyak orang yang mulai takut ya. Banyak orang yang sakit. Sakit sekarang itu beda dengan sakitnya zaman dulu. Zaman dulu batuk pilek itu 1-2 hari selesai. Besok sudah sembuh saudara. Batuk pilek 2-3 hari, 2 minggu, 3 minggu baru sembuh, betul? Banyak orang yang begitu ketakutan. Saya ditelepon oleh saudara saya, hati-hati. Katanya, ini katanya ya, kata dia. Kata dia punya saudara dokter, katanya nanti akan ada lagi penyakit. Wah, COVID segala macam. Katanya saudara, hati-hati. Ya karena paru-parunya sudah berbecak segala macam. Itu hal-hal yang demikian. Itu prediksi manusia. Tapi sekali lagi sebagai anak Tuhan. Yang kita mengasihi Tuhan, dimiliki Tuhan. Kita nggak perlu takut. Amin. Karena kita adalah biji matanya Tuhan. Hidup kita ada di dalam tanganku Tuhan. Tuhan akan mengelilingi hidup kita dengan anugerahnya. Dia akan mengawasi kita dengan CCTV-nya. Dia akan menjaganya kehidupan kita dari apapun juga. Dilihatnya kehidupan kita ada di dalam tangannya. Bagian kita apa saudara sekalian? Hanya percaya kepada Tuhan dan bersyukur. Pasti tahun 2025 apapun yang menjadi prediksi manusia kita akan mengalami hal yang lebih indah di dalam Tuhan. Karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ada satu pujian yang mengingatkan kepada kita. Siapakah kita ya kalau kita dijadikan biji matanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, saya undang Bapak Andre dan singer untuk menyanyikan pujian ini. Kita merenungkan pagi hari ini ya. Merefleksikan begitu luar biasa kasih anugerah Tuhan. Kita mengevaluasi, kita ingat siapa kita gitu. Siapa kita yang Tuhan jadikan biji matanya. Menjadi kesayangannya. Menjadi segala ada di dalam kehidupannya. Kita nyanyikan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur di penghujung tahun 2024, di hari 363 hari sudah kami lalui hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan yang boleh ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Walaupun seringkali mungkin hidup kami tidak menyenangkan hati Tuhan, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan kasih-Mu begitu luar biasa atas hidup kami. Kau janji tidak pernah Kau tinggalkan kami. Kau jadikan kami sebagai biji mata-Mu. Kau yang akan menyertai, melingkupi hidup kami dengan anugerah-Mu. Kau yang akan memperhatikan hidup kami. Kau akan menjagai kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur betapa baik, betapa luar biasa kasih-Mu. Karena itu biarkan Tuhan kami senantiasa hidup ada di dalam kasih anugerah-Mu. Hidup menyenangkan Tuhan. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang lebih bijaksana lagi untuk memakai setiap waktu, kesempatan, kehidupan yang Tuhan berikan. Kami mau bijaksana lagi memakai berkat-berkat Tuhan. Kami mau bijaksana lagi memakai hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar 2 hari lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Kami tidak tahu Tuhan, manusia boleh memprediksikan apapun tentang dunia ini, tentang hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan. Tapi sekali lagi sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kami percaya Engkau akan berjalan beserta dengan kami. Tangan kanan-Mu yang luar biasa akan memegang hidup kami. Sekali lagi hidup kami tidak akan pernah lepas dari pengawasan tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga, melindungi, menaungi. Sehingga kami boleh merasakan kembali anugerah yang luar biasa di sepanjang tahun 2025. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan itu dalam hidup kami. Sehingga kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan.
menghadapi tahun 2000 dengan kepala yang tegak. Karena Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Januari, kita akan membahas tentang memaknai waktu. Pada pertemuan ini, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menggunakan waktu dengan bijaksana dan menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berbincang-bincang dengan Pendeta Dr. Christina Runka. Kamis 9 Januari 2025, pukul 7 malam, melalui Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang mengucap syukur, ya bersyukur. Tentu ini juga mengingatkan kita untuk saudara yang belum memberikan persembahan syukur, saudara bisa memberikan persembahan syukur saudara. Baik, untuk tanggal 1 hari Rabu, sebelum hari Rabu tanggal 31, hari Selasa kebaktian akhir tahun, yaitu secara online. Ya, sudah lihat pengumumannya. Jadi tidak dilakukan di gereja karena kita tahu semua bahwa kendaraan begitu padat ya pada saat itu dan mempersulit untuk yang datang, untuk parkir dan juga waktu pulang. Sebab itu diadakan secara online jam 6 dan kita akan bersyukur bersama-sama, kita akan refleksi bersama-sama melalui firman Tuhan yang disampaikan pada saat itu. Puji Tuhan. Malamnya tanggal 31 malam, mari saudara tiap keluarga berdoa bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Apabila ada anggota keluarga yang tidak ada di Bandung, sekarang sudah ada sarana untuk mempersatukan kita di dalam berdoa bersama, yaitu melalui WA call, ya. WA call itu bisa berhubungan, bisa sampai ke 8-10 orang, bisa ya. Jadi yang di luar kota bisa berhubungan dan kita bisa berdoa bersama-sama. Untuk
doanya tentu untuk ucapan syukur. Tuhan sudah memimpin 1 tahun lamanya dan kita berdoa untuk tahun depan. Supaya Tuhan juga akan memberkati seluruh tahun depan. Baik pekerjaan saudara, usaha saudara, dan juga pendidikan anak-anak kita semua. Itu jam 12 malam. Besok paginya jam 8 pagi itu satu kebaktian kita semua ada mengucap syukur untuk saudara bisa bersaksi pada saat itu. Siap-siap apa yang akan saudara saksikan. Sudah bisa kita bergiliran, kita bisa bersaksi apa yang sudah Tuhan sudah lakukan, apa yang kita sudah alami dalam hidup kita. Kita bersaksi supaya kesaksian kita juga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Jadi kebaktian itu ada perjamuan kudus. Ya, selain kita bersaksi, kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Ya, pada tanggal 1. Dan bagi saudara-saudara yang biasanya kita akan sudah lakukan yaitu doa puasa korporat. Jadi hari ini, besok dan hari Selasa kita doa puasa bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk menyerahkan segala sesuatu baik pekerjaan, keluarga dan juga gereja Tuhan dan juga pemerintah kita. Baik, tanggal 5 itu ada kebaktian ucapan syukur. Ya, kita semua mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam pengembalaan selama 25 tahun. Mari saudara, waktu itu kebaktian hanya sekali, jam 8 pagi. Dan seluruh jemaat diundang untuk bersama-sama bersyukur pada saat itu. Atas pimpinan Tuhan dalam gereja Rehoboth, ya, yang kita kasih bersama. Kita berucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Puji Tuhan. Kebaktian akan dimulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Seluruh jemaat diundang. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal yang selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus sudah memimpin acara kami pada hari ini. Baik Tuhan, pujian, penyembahan, terutama juga firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan kalau pada minggu yang terakhir dalam tahun ini kami ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah dan mengucap syukur pada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kebaktian refleksi pada tanggal 31 yang akan datang jam 6 sore. Kami berdoa untuk doa kami bersama-sama dalam keluarga masing-masing pada jam 12-nya. Kami juga berdoa untuk kebaktian tanggal 1 Januari yaitu menerima sakramen perjamuan kudus dan kesaksian-kesaksian yang kami akan sampaikan pada saat itu. Dan juga kebaktian pada tanggal 5 Januari, hari Minggu jam 8, kebaktian ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memimpin supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa untuk tiap keluarga di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Dewi Sartika, mari Tuhan Kau berkati seluruh keluarga dengan berkat-Mu, baik berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Kami boleh makin merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Itu semua boleh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada kami semua. Baik juga untuk pendidikan anak-anak kami. Mari Tuhan Kau sediakan tolong semuanya. Terima kasih Bapa. Kau sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan lain. Kau antar kami semua sampai ke rumah masing-masing. Tuhan berkati apapun yang akan kami kerjakan, lakukan.
Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mendahului dengan berkat-Mu secara berlimpah. Kami akan mengucap syukur pada Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Januari, kita akan membahas tentang memaknai waktu. Pada pertemuan ini, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menggunakan waktu dengan bijaksana dan menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berbincang-bincang dengan Pendeta Dr. Christina Runka. Kamis 9 Januari 2025, pukul 7 malam, melalui Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.